Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fa huwa munfa'ilun bada fa munfa'alun in fa'ilatan fa'il munfa'alun munfa'alun in kasara yanqasiru in kisaran wa munkasaran fa huwa munkasirun bada fa munkasarun in kasiratan kasir munkasarun munkasarun in fadda yanfaddu in bidatan wa munfaddan fa huwa munfaddun bada fa munfaddun in fadda la tanfaddu munfaddun munfaddun in qada yanqadu in qiyadan wa munqadan fa huwa munqadun bada fa munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun in ma'ayan ma'u in miya'an wa munma'an fa huwa munma'un bada fa munma'un in ma'latan ma'mun ma'un munma'un in jalayan jalin jilaan wa munjalan fa huwa munjalin bada fa munjalan munjalilatan jalin munjalan munjalan in barayan bariin bira'an wa munkaran fa huwa munkarin bada fa munkaran in barilatan barin munkaran munkaran in tofa'a yantafi'u intifa'an wa muntafa'an fa huwa muntafi'un bada fa muntafa'un in tafi'latan tafi' muntafa'un muntafa'un Allahumma salli wa sallim wa barik warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian An-Nasaihuddiniyah. Namun sebelumnya, ya biasalah, yang lu bayaran sekolah, maju sini. Oke, cepetan, habis waktunya lu ah. Udah lu maju aja, lu memang gak mau lu. Bilangin. Tuh goceng. Lu apa sup? Udah lu udah setengah. Nih oh nih ini kasihin air minto nih. Air minto tadi 220 no, kasihin Pak RT, orangnya ada. Di cepetan sini maju. Lu kartu gininya mana? Lu mau jual. Nih lu bayaran berapa? 80 nih. PCS sama itu udah cepet. 20 jatah lu. Lu cepetan kong. Nih ini kok. Itu duitnya titipin sama Bang Yusuf dulu, ngerti? Daripada hilang. Lu ngerti? Udah lu goceng. Lah iya. Lu paham banget lu kalau bilang duit lu. Lalu kok sama nih. Lu kudu tobat lu sekarang. Udah deh, sekarang mah udah nggak usah banyak-banyak lu pada buat beli rokok, gue males. Oh. Lu mau juga ngerokok juga? Udah nih. Ngerokok. Ngerokok juga, Ron? Astagfirullahaladzim. Ya enggak? Majuan. Buka lu pecinya. Loh ya kan, lu ngeliat ke sono. Dibuka ngeliat ke kamera.
Lu majuan sini. Ini yang ketangkep majuan. Rokok nggak boleh lu. Ya enggak? Biasanya gua kasih tembak 30. Sekarang mah 2 aja udah. Iya kan? Lu gua sama nih, jangan daglok nih. Majuan. Oh ini dipak dulu nih. Lu yang bayaran itu tadi. Itu yang mencatat lu. Ya kan? Lu kok sama lu. Udah sekarang kurangi. Habis pada dablek. Lu apa mendiri? Nih, 40 mendiri mah. Oh uang sayur. Emang lu pada nyayur segala apa? Nih. Lu apa pakai? Ini nih, ambil semua. Lah iya. Lah giliran ini pulang 3 hari. Ngapain pulang 3 hari? Udah 15 dulu. Apaan pulang mulu? Nih 20-an. Dia sayur. Emang lu nyayur segala perempuan? Mending saya nyayur. Ngate. Nih. Bunga tadi udah. Ini kasihin bunga nih. 20 juga. Maaf tuh. Lu sini al cepetan. Maaf tuh 20. Ini gue tambahin lu. Lu tadi kasih berapa? Dia tambahin. Buat lu itu biar sama, maaf tuh. Jangan gablek lah. Ya enggak? Ya oke. Mana tadi karetnya? Oh ini dia. Oke. Sekarang kita lanjut ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ajaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Qala wa minal mundiyati ar-raja'u fillah wal khaufu minallah. Ini keren. Ya semuanya kok keren ya. Ini termasuk makomat dalam ilmu tasawuf. Wa minal mundiyati, dan itu diantara perkara-perkara yang menyelamatkan nanti di akhirat. Munjiat itu dari kata-kata anja yunji injaan fawa munjin. Jamak muannas salim, yaknya nontot munjiat. Wa minal munjiati, dan itu diantara perkara-perkara yang menyelamatkan. Ar-roja'u, roja bukan rujak, nggak taunya mana emang pada bawa beban rujak lagi. Ar-roja'u bermula mengharapkan rahmat fillahi di dalam Allah. Maksudnya rahmat itu, mengharapkan rahmat itu orang kan banyak. Ini mohon maaf loh, walaupun kadang-kadang orang itu rajin sholat, rajin ibadah, tapi putus mengharap rahmat Allah. Itu kering secara spiritual. Artinya apa ya? Kita memang harus berharap penuh kepada rahmatnya Allah. Nah yang berikutnya wal khaufu minallah. Wal khaufu, dan rasa takut minallahi, dari Allah. Orang supaya nggak membandel, orang supaya nggak nakal, orang supaya nggak gegabah dalam hidupnya, harus ada rasa takut. Dengerin Alvin. Harus ada rasa takut kepada Allah. Takut akan siksanya Allah. Siksanya Allah ada kalanya nanti di akhirat. Ada juga yang cash dibayar di dunia. Orang otaknya sumpek, hatinya mumet, ya, pikirannya bumet. Ngapa bisa begitu? Wah itu jangan teriak dosa saya apa, dosa lu banyak. Kalau gue denger mah, iya kan? Nah, dosa kita banyak, siapapun kita. Nah, supaya orang itu berhati-hati, maka harus ada rasa takut kepada Allah. Maka warroja'u wal khaufu minal maqamatis syarifati. Wal khaufu, dan bermula rasa takut.
Warroja'u dan bermula mengharap Allah. Wal khaufu mengharap Allah itu mengharap rahmatnya Allah gitu loh. Wal khaufu dan rasa takut minal makomati itu termasuk tingkatan-tingkatan makomat. Jadi ada istilah dalam ilmu tasawuf itu khal dan makom. Khal zamannya akwal. Kalau khal itu sifatnya temporer. Tapi kalau makom itu sifat yang udah menetap, itu makom. Minal makomati itu termasuk makomat tingkatan-tingkatan asyarifati yang mulia. Berat mengharap rahmat Allah, kemudian takut kepada siksanya Allah. Itu makom, jangan dikira makom yang ringan. Kita ini boleh dibilang masih makomnya orang awam. Begitu loh. Untuk nyampe makom rahmat, makom roja dan khauf itu termasuk udah makom yang luar biasa. Begitu. Waqad wasofa dan betul-betul telah mensifati, memberi kriteria siapa Allahu bihima dengan ar-roja wal khauf ambiya'ahu pada nabi-nabinya Allah wal mursalina dan para utusan semua. Itu diterapkan ilmu nahunya kong. Ambiya'ahu, ambiya jamak taksir, jamaknya nabi, dibaca nasob tandanya fathah. Wal mursalina dibaca nasob tandanya iya karena jamak mudzakkar salim. Dipraktekkan. Wa atba'ahum, itu atba'ahum dibaca nasob juga karena jamak taksir. Wa atba'ahum dan pengikut-pengikutnya ambiya wal mursalin mengikut bi ihsanin dengan baik, ihsan. Ngikutnya nggak salah-salah ngikut, tapi ngikutnya benar-benar ikhlas. Memang kenapa kita mengharap rahmat Allah? Ya karena nggak boleh putus asa. Gitu loh. Kenapa kita harus takut? Ya karena siksanya Allah ya memang pedih, siksa di dunia ataupun siksa di akhirat. Jangan gegabah, jangan sembrono. Nah, kalau pengen tahu, sekali-sekali nemenin orang yang sekaratul maut, orang yang pas nyawanya mau keluar. Itu tergantung amal perbuatan. Ada yang sekaratul maut bagus, ada yang sekaratul maut suaranya keluar nyawa, itu loh, keluar roh, itu kayak sapi disembelih. Kenapa bisa begitu? Gegabah, sembrono waktu hidup di dunia, ngawur, nggak peduli banda siapa, HP siapa, main sikat. Nggak peduli makanan siapa, main babat. Nggak peduli sendal siapa, pulang Jumatan kata khotib suruh ambil yang baik, tinggal yang jelek. Sendal katanya punya orang. Lah iya kan? Dulu Alvin begitu, Pin ya? Enggak salah, Pak. Lu dengerin lu botak. Jewer, Dre. Nah, lu ganti jewer lagi ke dia. Nah, itu kan dua-duanya ngerokok. Ya jewer-jeweran lah. Lah iya kan? Wah, sembarangan lu. Lanjut ngerokok, batuk lu aja udah Senin Kemis, suruh jalan aja. Deh, ngak-ngik, ngok-ngok, nggak karuan lu. Aneh-aneh aja lu. Min solihil, itu asalnya solihina. Karena dimudhofkan, nunnya dibuang. Makanya itu setelah ha ada iya. Min solihil mukminina, nyatanya dari orang-orang soleh, dari kaum mukminin. Nyambung kan? Apa sob Alfiah dalilnya? Tumben lu hidup. Mobil kasih 200 ya, 250. Lah hidup lah. Nunan kali le'roba autan wina. Nimatu dif katurisina. Kalau di Imriti apa enggak? Di Imriti
Hele norak lu. Minal mudhofi askiti tanwina. Oh, dimriti. Lah emang apal saya Pak? Sombong amat Pak, lu orang apal sombong. Emang lu yang gak apal pada tawaduk model kayak pakih tawaduk lah kagak, orang kagak apal tawaduk. Tawaduk apa lu? Lah iya kan? Loh. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala itu dalam apa namanya surah Al-Isra ayat 57. Al-Isra itu surat ke-17. Subhanalladzi asra itu loh. 57 lu ingat material aja. Nah, ke material 57. Lah iya kan? Ah, bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ulaika, dan bermula mereka, alladzina itu orang banyak, yad'una yang senantiasa memanggil, menyeru siapa alladzina, yabtaghuna hale mencari, al-wasilata pada jalan, ila rob, asalnya begitu, ila rabbihim kepada Tuhannya alladzina. Ayyuhum bermula manakah alladzina, aqrabu itu lebih dekat kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa menyeru, mengajak, memohon, berdoa, mengharap kepada Allah dengan cara, mencari jalan untuk sampai kepada Allah. Loh, perhatikan loh, orang untuk sampai kepada Allah itu harus ngikutin torikot, harus ngikutin jalan. Lu dengerin Pin, Alpin, ya kan? Jalan menuju Allah bagaimana? Ya melalui jalur agama. Lah agamanya bagaimana? Ya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Nah, orang-orang yang senantiasa mencari jalan kepada Allah, ayyuhum aqrabu. Dia ayyuhum bermula manakah di antara mereka itu aqrabu, lebih dekat kepada Allah. Nah, ciri yang berikutnya wayarjuna. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Wayarjuna, dan mengharapkan siapa alladzina. Nah, itu mengharapkan, roja, yarju, rojaan. Mengharapkan itu bahasa Arabnya roja. Kita ibadah mengharap rahmatnya Allah. Gak apa-apa mengharapkan pahala. Apakah mengharapkan pahala itu dosa? Enggak. Akan di Quran juga disebutkan. Makanya kemarin sudah saya jelaskan, ikhlas itu levelnya beda-beda. Ada orang ikhlas nomor satunya, dia tidak nyari selain Allah. Itu bukan makomnya kita. Itu makomnya para Ambiya wal mursalin, para nabi, para utusan. Kemudian makomnya as-siddiqin, orang-orang yang udah benar dalam keimanan. Nah, kita itu level yang kedua udah bagus. Ya, mengharap surga, mengharap ya pahala, iya kan? Kan memang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, umpamanya. Nah, kan illalladzina amanu wa amilus sholihati, kan itu diantaranya. Enggak masalah kita mengharapkan pahala, menghadapkan, nah termasuk mengharapkan rahmat. Maka jangan pernah putus asa. Waduh, kenapa ya hidup ini sulit begini? Tetap rahmatnya Allah lebih luas. Hari maksiat, jangan putus asa dengan maksiatnya. Cuman jangan daglok, larut. Kan Allah Maha Kuasa, kan kemarin dibahas bab tobat. Kan Allah Maha Pengampun. Kemudian nyolong mulu, maksiat mulu, daglok mulu.
Nah itu namanya nggak nyambung. Nah untuk mengimbangi rojak tadi, waya khofuna dan takut siapa mereka, azabahu pada siksanya Allah. Nah supaya orang tidak kebablasan dalam berbuat maksiat, dalam keluyuran mulu ya gak? Sandi itu banyak waktu sebenarnya. Cuman malas aja kalau disuruh ngajarin anak-anak. Lu dengerin lu. Bukan berarti wah saya udah berjuang Pak. Kan perasaan lu. Di mata Allah belum ada apa-apanya lu. Lu khidmat ngajarin santri-santri yang masih belum bisa. Nah itu kaitannya untuk ke sana. Wa yakhafuna adzabahu. Dengan beribadah juga didasari rasa takut kepada siksanya Allah. Dan dikira nggak dimintai pertanggungjawaban Kirun. Woi Bakhir, siap malaikat. Lu tadi main layangan kemana aja Bakhir? Wah hari ini saya Pak nggak main layangan. Cuman kelayaban muter-muter ke Meding sampai ke Kampung Makassar nanti katanya. Oh kata cowok, lu dihisap Khir. Ngaji maghrib telat. Baru ngomong bapaknya bersisa. Ini adik mbak lu nggak ngaji? Ini kasih buat mbak lu nih. Mbak lu gak pernah dikasih duit. Sini. Lu maju sini. Gua tambahin. Buat mbak lu. Mbak lu gak. Asal pembagian ini gak pernah kebagian. Ini buat mbak lu 20. Awas lu ntar lu. Bagi 2 po ya. Wah gue jewer lu. Ya tuh. Lah itu maksudnya. Jangan dikira gak dihisap Kirun. Nah, pengen saya gak main layangan Pak hari ini. Gak main layangan main yang lain sama aja lu. Sampai teman lu ada yang nyungsep jebur got tadi. Siapa tadi yang jebur got? Gak ada. Nah iya kan? Sembarangan lu. Kok ini basah, bekas apaan? Aspal salah dingin. Lu kenceng di sini ya? Enggak mbah. Ada yang kejebur got. Wah katanya anaknya Ujen ya? Lah iya. Masa Allah coba. Begitu Sanji lu denger San? Wah iya, wah saya bu alasan ngajar, nggak taunya kelayaban. Itu Allah yang menilai kembali kepada nurani kalian. Makanya nurani nggak pernah bohong. Loh. Termasuk odon. Ini nggak ada yang masak nih. Udah, lu dengerin Don. Lu besok dipanggil ke sekolahan. Ya nggak? Sekolah Nur Hikmah yang katanya bergengsi lu remehkan. Loh ya kan? Nah, besok sama Yusuf, sama Mamang lu berdua gue nyuruh emang. Lu wah kadang-kadang saya disuruh kalau alasan begitu lu bantah lu. Bener gak Mang? Mamang suka nyuruh. Biar nggak ada alasan maka dari dua belah pihak memalukan dan memilukan. Loh. Itu senjata kita makismin mau buat alasan nggak ada. Justru kita bangkit. Oh gitu loh. Oke. Mana tadi? Inna azaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu, karena itu ada apa azabu rabbika mahzuran. Itu yang ditakuti. Jadi waqala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum sesungguhnya mereka semua kanu itu ada siapa mereka ya orang-orang yang beriman yusari'una itu bersegera. Yusari'una itu bergegas fil khairati dalam amal-amal kebaikan. Bukan bersegera fil khairati dalam memperebutkan masjid al khairat. Lah, al khairat ini harus pergantian reshuffle DKM. Wah, itu maksudnya fil khairati jangan ngantuk juga. Itu ada roti, ntar lu salah paham lagi. Mana rotinya? Gua nggak dibagi. Fil khairati, nanti jewer. Win Erwin. Enggak ada roti. Enggak. Lu ganti jewer dia.
Nah, begitu. Memang harus jewer-jeweran biar nggak ngantuk. Lah iya kan? Lu nggak ngantuk, Pin? Oh. Udah ntar dapat ongkos, lu ke Banyuwangi aja. Oke? Wah iya. Mau jadi apa, Pak? Mau jadi apa, kek? Ya, tenang. Emang ke Banyuwangi lu tanya Pak Eri. Tolnya doang sekali jalan. 1.200.000 sekarang mah. Waktu itu 1.050.000. Kan udah dibuka 3 gardu lagi. Ya bisa 1.200.000 sekali jalan. Kalau pepeh. Ya kan? Lo anggap aja 2,5 juta. Memang Pak Eri nggak makan sama RT Minto. Kalau nyopirnya emang yang minum bensin mobilnya doang, minum solar. Lah kagak. Lu RT Minto apalagi tidur mulu di mobil. Sembarangan lu. Udah tenang. Pokoknya ntar anusan. Ntar mintain surat pindah. Gitu. Udah nggak ada yang lebih sayang ke Alvin kecuali saya. Ngerti maksudnya? Ini jangan salah paham. Tuh begitu. Ntar suruh Yasin. Lu jangan latihan silat yang benar. Puasa. Pulang ke sini. Tanding sama Kirun. Berani nggak? Ayo Bang Kirun. Berani nggak? Lu jemarit. Juga berani kan? Masya Allah. Tuh begitulah, tenang, ntar kita nyari ongkos dulu lah. Mana tadi? Wayad'auna, dan menyeru siapa mereka, berdoa siapa mereka, rogoban. Nah itu rogoban maknanya sama dengan rojaan, dengan mengharap rahmat Allah, warohaban, dan takut kepada siksanya Allah. Itu bahasa lainnya apa namanya, rojaan itu rogoban. Wakanu lana khosyi'in. Wakanu, dan ada siapa mereka, khosyi'ina asalnya itu orang-orang yang khusyuk. Khusyuk bukan ngantuk. Khosyi'ina itu orang-orang yang khusyuk lana kepada kami. Oke lanjut. Waqala ta'ala innal, itu surat Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat 90. QS itu maksudnya Quran surat. Surat itu surat ke-21 itu surat Anbiya, ayatnya ayat 90. Wa qala ta'ala innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina, sesungguhnya mereka, amanu yang beriman. Siapa alladzina? Sesungguhnya orang-orang beriman. Walladzina, dan mereka hajaru yang hijrah. Siapa alladzina? Wajahadu, dan jihad. Siapa alladzina? Fi sabilillahi, dalam membela agama Allah. Ulaika, bermula mereka semua. Yarjuna, itu mengharapkan semua. Nah ini yarjuna termasuk roja. Rahmatallahi, pada rahmat Allah. Wallahu, dan bermula Allah itu ghafurun, zat yang banyak mengampuninya. Rahimun, itu zat yang maha kasih sayang. Lah kasih sayang sebenarnya. Nah kalau kita kan kasih sayang, mau dikasih sayang ya gak jadi ngasih lah. Orang kasih sayang lah, iya kan? Ada. Tuh. Sesungguhnya mereka yang beriman, atau sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang hijrah. Hijrah udah dibahas kemarin. Wajahadu fisabilillah, mau jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu nggak hanya bawa parang, nggak bawa bedil, nggak bawa senjata. Kita menahan diri untuk tidak berbuat mencuri, menipu, itu juga termasuk
jihad tuh. Termasuk ngajar juga jihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu sejatinya adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Lah ngapain saya harus korupsi? Orang saya udah dikasih gaji. Tuh. Gajinya mah cukup banyak. Kalau buat biaya hidup. Tapi seberapapun gajinya nggak akan pernah cukup kalau untuk gaya hidup. Tuh. Mobil kuda diesel ya udah ngejos kemana-mana. Lah kenapa mesti harus mikirin panter? Ya, panter Pak, pantatnya muter katanya begitu lah. Emang kambing gemuk katanya muter tuh. Masa Allah. Cukup kalau dibikin simpel, dibuat sederhana, lah cukup, nggak ada habisnya. Nah, coba Pak RT kan rokoknya kebo, lihat deh. Oh biasanya rokok mereknya cap kebo, ya kan? Lah, ya enak aja buktinya, kan begitu. Biasa kopi sasetan, ya enggak? Ya enak aja, kan sasetan di warung cuman. Kalau nyeduh sendiri paling 2.000 ya. Lah iya 2.000. Lah kenapa mesti harus ngopi yang harga 50.000? Loh, iya kan? Coba itu. Tapi kalau di sana ada star-starnya, Pak. Lah, kenapa lu pengen jadi bintang? Star kan bintang. Loh, orang kita udah jadi manusia. Lah, simple. Hidup mah bermurah. Yang mahal itu gaya hidup. Lu ngerti ke, pakai? Peci lu udah kayak wali begitu ya kan? Wali apaan lu? Wali kesiangan. Ya, ini ada wali 2. Pertama pakai, kedua nopal. Ya kan, gue. Lah ya kan. Masya Allah. Wa qala ta'ala. Oh itu dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Lalu kan nggak ada anunya. Ntar dilihat ayat berikutnya. Wa qala ta'ala wa dzikral lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa dzikron, dan karena peringatan, lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Quran ini sebagai peringatan atau kejadian apa itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takwa. Nah, siapa muttaqin? Ayat berikutnya menjelaskan alladzina, yaitu orang banyak, yaitu mereka yakhshawna, yang takut. Siapa alladzina? Rabbahum, pada Tuhan, Tuhannya, Robnya alladzina. Takut bil ghaibi, dengan perkara yang gaib. Surga neraka untuk saat ini masih gaib. Siksa alam kubur masih gaib. Siksa neraka juga masih gaib. Mudablek bagaimana? Kalau kita takut sama perkara yang gaib, maka dalam hati kita terdapat nilai-nilai takwa. Loh. Wahum, dan bermula alladzina musfikuna, itu orang-orang yang takut juga. Minas sa'ati, dari as-sa'ah, hari kiamat. Loh. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat 48 sampai 49 tertarik. Wa qala ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah itu surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina, dan mereka orang banyak, yu'tuna, yang diberikan siapa alladzina, ma, pada sesuatu harta, pemberian, atau yang memberikan siapa alladzina,
Wa qulubuhum hale bermula hati atau semua hatinya alladzina wajilatun. Nah, itu kan bab keberapa itu? Wajala yaujilu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun. Ini isim fa'il itu. Wajilatun itu yang takut. Takut annahum pada sesungguhnya alladzina raji'una, saya begitu. Itu orang-orang yang kembali ila rabbihim kepada Tuhannya alladzina. Nah, ayat yang berikutnya itu kan wajilatun kan sama dengan khauf. Mereka yang memberikan, mereka yang diberikan apa yang diberikan. Diberikan harta, diberikan kesempatan, diberikan nyawa, ya kan? Tapi wa qulubuhum wajilatun, dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Iya ya, saya masih sehat. Ya kan? Sehat nanti juga akan dihisab oleh Allah. Lah, kesehatan kita ini untuk apa? Kita dikasih mulut. Apakah untuk baca ratib? Apakah untuk baca Quran, baca selawat, zikiran, atau malah ngecaprah baik? Kan dikasih tangan. Apakah main game mulu? Ya kan? Apakah? Wah, itu nanti ditanya. Kenapa wa qulubuhum wajilatun? Hatinya takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Kalau mereka itu nanti akan kembali kepada Allah. Apa yang dipertanggungjawabkan? Nah itu. Maka jangan terlena. Apapun. Terlebih-lebih kaitannya kalau itu atau itu kan kalau kaitannya harta. Itu yang paling ditakutkan ini yang kemarin-kemarin udah sering saya sampaikan. Apa namanya? Dalam apa surat apa itu yang suka dibaca kalau Jumat itu Al-Hasr, bukan Al-Hasr, yang Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Surat apa itu? Ya Allah, tunda umurku sebentar. Laula akhortani ila ajalin qarib. Nah, kalau orang sekarat, nyawa udah mau sekarat. Memang kenapa kalau ditunda? Ya kan gitu, fa'asaddaqa, maka saya akan sedekah. Nah, itu maka orang yang dulu pada zaman sahabat juga pernah kejadian. Cuman hanya zaman Rasul, hanya Rasul yang tahu. Coba saya berikan yang bagus. Coba saya berikan semua. Nah, itu ada 3 ucapan ketika sahabat mau meninggal. Itu ngomong begitu, orang-orang pada bingung ngomong apa tahu. Nah, akhirnya Nabi dikasih tahu sama Jibril. Nah, itu dia pernah sedekah apa namanya? Jubahnya itu ada pengemis gitu diberikan. Nah, coba cuma dibagi yang jelek. Coba yang paling bagus yang saya kasih. Nah, ya, terus pernah sedekah juga sepertiganya, enggak semuanya. Ya coba semuanya. Oh, ini luar biasa. Itu kaitannya ayat itu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Nah, ini orang, terutama orang-orang yang sekaratul maut itu penyesalannya, kenapa sedekah dulu saya tahan-tahan. Itu yang paling apa namanya dikhawatirkan. Maka kalau berbuat baik ya memang berat, kan gitu kan. Nah, dan itu enggak hanya sedekah itu semua, lingkungan. Kalau yang kotor-kotor disapuin. Coba dulu yang saya sapuin enggak hanya itu, coba semuanya. Ngerti kan? Nah, kan rumusnya jelas. Kan sedekah enggak harus hanya harta. Enggak punya harta, punya tenaga. Enggak punya tenaga, enggak punya harta, punya saran. Udah tua, enggak ada tenaganya, hartanya kok enggak, saran yang baik. Harta enggak, ilmu enggak, saran enggak, minimal
doa. Oh, itu rumus hidup. Kalau kita bisa seperti itu, maka adanya kita ada manfaat untuk orang lain. Nah, ada manfaat untuk orang lain itu sama dengan kita ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan dibalik. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memanfaatkan orang lain. Lah, gemblung ini. Loh, kalau jangan, ya kan begitu kan? Kalau saya bisa melakukan, kenapa harus orang lain? Jangan dibalik. Kalau orang lain udah melakukan, ya udah, saya mah nggak usah. Gemblung. Paham kan? Nah, itu rumus hidup. Kalau kita nanti kalau mati dicari sama orang. Kalau ada orang mati, matinya udah biasa aja. Tapi kalau mati, kan pernah saya ceritakan juga Sunan Geseng gitu kan. Sunan Geseng itu amal solehnya sedikit, sederhana. Cuma nyapu masjid. Begitu Sunan Geseng, ini muridnya Sunan Ampel. Sunan Geseng meninggal, halaman masjid itu kotor. Walah. Dalam hatinya Sunan Ampel. Coba nih si Geseng si urip. Coba si Geseng masih hidup. Lah disapu hidup lagi. Makanya sampai Sunan Geseng itu dalam satu riwayat makamnya itu sampai ada 9 atau 10. Ya orang itu juga. Ketika ketidakadaan seseorang dicari orang lain, itu berarti dia ada gunanya, ada manfaatnya untuk orang lain. Biasanya kan suruh ngapus papan tulis dulu Andri, iya kan? Andri sekarang udah kebangetan rajin, loh iya kan? Dalam tanda kutip. Kok nggak ada ngapa? Aska tugasnya sama Aal, nyalain kipas Aska. Aal tugasnya nutup pintu, ya kan? Lah, kalau lu ada manfaatnya untuk orang lain, nggak ada tuh dicariin. Kalau ada manfaatnya, kalau nggak ada manfaatnya, dia hilang ya udah. Nah, itu kan istilahnya wujuduhum ka'adamihim. Wujudnya seperti tidak ada, nggak dianggap. Maka walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi rutin lakukan kebaikan, ngelap pagar, nyapuin jalan, simpel, begitu loh. Tapi ketika itu jalan itu nggak ada yang nyapuin, umpamanya akan pernah, loh ini kok kotor banget ini, oh si Fulan nggak ada, kan kebaikannya dikenang, ngerti kan maksudnya? Ngerti ya Kak? Masih males? Lah iya, kudu rajin. Orang udah dikasih tugas, siapa yang bersihin tempat wudhu, boleh ya? Siapa yang bersihin kamar mandi? Ini perempuan belum bisa colek-colek aja, pasti bulu kayak apa? Boleh ya kan? Nanti mana ada idenya? Wah, ide saya brilian Pak. Saya kerjakan sendiri Pak. Wah ya, runtuh genteng Aladin. Loh iya kan? Sampai kayak sebelah mana Pak Tono yang nyapu, yang ngepel. Lu ngerti? Oke, pakai. Biar ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, itu diterapkan, ini berlatihan. Nah, kalian nanti udah lulus pulang. Nah, diterapkan di rumahnya masing-masing. Ada musola tetangga, kamar mandinya kotor, tempat wudhunya kotor, lingkungannya kotor, bersihin. Begitu loh. Jangan malah kita nggak mau bersihin, malah nyampah. Wah, itu nggak beres namanya. Simpel. Oke. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis nih, hadis qudsi. Qala wa yaqulu Allah Ta'ala. Yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu khina yadhkuruni. Ini kaitannya rojak, mengharapkan rahmat Allah. Ana bermula saya. Ini kalau dalam kitab saya catatan kakinya banyak.
Ana bermula saya, kata Allah. Aidza dzanni abdi. Itu menurut sangkaan hambaku bi denganku. Kalau dalam sarahnya, ai ana uamiluhu ala hasabi dzannihi bi. Tegasnya saya memperlakukan hambaku tergantung atas dugaan hambaku denganku. Wa af'alu bihi ma yatawaqqa'uhu minni min khairin aw syarrin. Dan saya berlakukan hambaku tergantung apa yang ia harapkan. Apakah baik, apakah buruk. Kita ketakutan. Waduh, begini ntar meriang. Meriang bener. Begini lawan olahraga. Meriangnya hilang. Oh, enggak cemen. Paham, Dre? Wah, saya begini, Pak. Lo ketahuan begini. Ngerokok. Wah, sehat Pak, kagak mati langsung. Lu coba itu. Ya iya kan, sembarangan. Itu maksudnya. Wal muradu al hasu ala taglibir roja alal khawf wa husnuzon billah. Artinya apa? Ana idza dzanni abdi bi. Tanamkan harapan positif kepada Allah terhadap apa yang menimpa ama kita. Loh, wah ini lagi sepi job nih umpamanya. Ya punya sangkaan. Ya mungkin kita disuruh introspeksi sama yang kuasa. Loh begitu gampang. Wah ini kok lagi apa ya? Kan orang masing-masing mempunyai dengan masing-masing permasalahannya. Nah tapi kalau kita tanamkan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan mengijabah apa yang kita sangkakan kepada Allah. Maka husnudzonlah sama Allah supaya husnudzon itu akan berbuah baik sama kita. Loh ini berat ini. Wa ana ma'ahu khina yadhkuruni. Dan bermula saya, kata Allah, ma'ahu itu bersama hamba, khina yadhkuruni, ketika ingat siapa hamba ini kepadaku. Wah, dalam salahnya ai ma'ahu birrahmati. Saya bersama hambaku dengan pertama dengan rahmat, ini dalam sarah. Yang kedua dengan taufik, yang ketiga wal hidayah, yang keempat ar-riayah dijaga, yang kelima i'anah ditolong oleh Allah. Kita ada masalah, ingat kepada Allah. Loh kan gitu kan? Maka itu kan kata Allah wa ana ma'ahu. Kan gitu. Khina yadhkuruni. Saya, kata Allah, bersama hambaku ketika hambaku mau zikir kepadaku. Zikir itu kan maknanya ingat. Kita kesandung, innalillah. Kita makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Lo mau masuk kamar mandi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istinja, Allahumma. Kan Allahumma itu kan Allah. Allahumma hasin farji dan seterusnya. Selesai berak, berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah yang telah menghilangkan kotoran penyakit dariku. Kan gitu kan? Nah kalau nggak bisa ngencing, nggak bisa berak, bujuk dah. Berapa duit berobatnya? Lah, jangan dikira lu meleal. Ngantuk emang. Nah, duduk yang benar, pelintir. Memang kurang 20. Lah iya. Ya kan? Tuh. Coba. Kalau kita syukur ini loh, kita bisa BAB. Kita bisa pipis. Kalau kita itu adalah kita hitung rahmat dari Allah. Orang nggak bisa ngencing itu harus biayanya mahal. Kan masalah sepele kan. Cuman sering kita abai. Mata kita masih kedip. Memang dipikir itu nggak karunia nikmat. Coba matanya pada melotot kayak patung. Orang pada takut. Ya kan? Nah itu Aal kenapa Pak? Kenapa? Melotot saja Pak, matanya nggak kedip-kedip.
Lah ketakutan teman-temannya. Loh iya kan? Loh, nikmat-nikmat yang kecil seperti ini kita latih diri kita. Belajar mensyukuri nikmat Allah, maka nanti yang nikmat yang besar kita akan bisa lebih menghormati. Ya Allah, saya dikasih pikiran ya. Jangan dirusak pikirannya. Orang Mekah kenapa mabuk diharamkan? Karena itu merusak pikiran. Tuh, lu dulu doyan banget daging babi. Ya, iya apa enggak, Erwin? Daging anjing juga iya kan dulu? Dulu iya. Daging babi kenapa nggak boleh dalam agama Islam? Karena ada cacing pita. Orang yang mengkonsumsi daging babi itu pada mendudul mukanya. Kayak jerawat anu itu loh. Iya kan? Nah kalau dipencet keluar putih-putih itu. Bagaimana cacing pita itu di antaranya. Nah sekarang kita dikasih kesempatan untuk bisa menghindari itu. Jadi mensyukuri yang paling kecil itu akan mengantarkan pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang besar. Kan kata Nabi begitu. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang terkecil, yang kecil, ia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Wah jangan aneh. Apa maksudnya? Lu nyantren di mana-mana bayar. Ada yang 600. Bahkan kalau pesantrennya elit bisa 1,5 juta. Daftar 7 juta coy. Ada yang daftarnya kok 15 juta. Lu dikasih gratis. Oh, saya cuma dikasih goceng Pak kata akhir. Alhamdulillah goceng. Lumayan. Daripada lumayan. Loh iya kan? Paham bro? Akan saya kemarin ngasih gocap Pak. Mau beli kitab lain ceritanya lah. Barangannya lah. Nah, itu maksudnya syukuri nikmat yang paling kecil. Begitu loh. Kita makan. Kenapa? Disuruh berdoa. Dan alhamdulillah. Lidah doang itu loh coba. Pahit adanya di mana? Di lidah. Lidah yang sebelah mana? Itu kan masalah kan? Pahit, manis, sepet. Orang kalau udah mati rasa, ya kan? Itu nggak bisa membedakan. Kemarin COVID ya lah. COVID itu kan kenikmatan penciuman hilang kan? Orang saya duduk nongkrong di dekat tai sapi aja nggak nyium apa-apa. Padahal tai sapi, tai kencing sapi itu kan bau. Wah itu kalau kenikmatan dicabut. Jadi nggak mensyukuri nikmat Allah itu nggak usah muluk-muluk. Wah iya, saya dikasih mahkota, dikasih kerajaan, dikasih nggak usah begitu. Ya, emang Al-Aziz 4 lantai bukan istana. Masya Allah, disyukuri lah. Lah ya kan? Daripada lu di pinggir di gubuk di pinggir sawah, begitu angin kenceng terbang kemana-mana, lah iya kan? Lah itu cara mensyukuri. Masya Allah. Itu kaitannya wa ana ma'ahu khina yadhkuruni. Maka kalau hadis yang lain ta'arruf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyadda'i. Ingat Allah ketika dikasih kesehatan. Maka Allah pun akan mengingatmu dengan pertolongannya ketika kamu dalam kesempitan. Tuh. Itu udah rumus hidup sebenarnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ibna Adam, hai manusia. Itu hai ibnu Adam. Ibnu Adam kan anak laki-lakinya Nabi Adam. Maksudnya hai manusia. Hormati, nyanyi lagi Aris cuma. Iya kan? Hai manusia, innaka sesungguhnya kamu mada'autani, dalam selagi, itu makanya kalau dalam kitab cara saya ma masdariyah dzarfiyah.
Ma da'autani, dalam selagi berdoa siapa kamu nih padaku. Wa rojauta, nah ini roja. Dan selagi mengharapkan siapa kamu nih padaku. Ghafartu, maka mengampuni siapa saya laka bagimu alama atas perkara karena yang ada apa mamingka itu darimu. Wala ubali, dan tidak peduli siapa saya. Hai umat, hai anak Adam, sesungguhnya kamu selagi mau berdoa kepadaku, mau mengharap kamu kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosa yang ada pada kamu. Dan saya nggak peduli seberapa banyak salahmu, seberapa banyak dosamu. Nah, ini rojak. Orang berbuat salah yang putus asa kemudian bunuh diri ada. Loh iya kan? Nah, tapi kalau dia mengharap rahmat Allah, dia tobat. Nah, kemarin udah dibahas. Itu maksudnya. Walau balagot dan lau balagot, jikalau sampai apa dunu buka dosa-dosamu anak-anak sama setinggi langit, sundul langit gampangannya. Bahasa Betawi sundul bukan? Sundul kan ya? Sundul, lah mentok kan sundul kan? Sekalipun dosamu udah sundul langit sepenuh langit, sumastaghfarta, kemudian memohon ampun siapa kamu nih padaku, ghafartu, maka mengampuni siapa saya laka kepada kamu. Udah, selagi kamu mau berdoa, mau mengharap kepadaku, saya ampuni dan saya nggak peduli berapa banyak dosamu, sekalipun dosamu setinggi langit, sundul langit, saya ampuni. Tuh, ini jangan dibalik. Kan Allah Maha Pengampun, Pak. Berarti bebas dong, Pak. Lah, salah nangkep itu mah. Itu maksudnya. Ini buat roja. Ibnu Adam, hai Ibnu Adam, innaka, sesungguhnya kamu lau ataita, itu jikalau datang siapa kamu nih kepadaku, bikurobil arzi, dengan sepenuh bumi, khotoyan, apanya dosa-dosanya, sumala kita, kemudian bertemu siapa kamu nih kepadaku, tapi dengan catatan latus riku, yang tidak menyekutukan siapa kamu bi dengan kusaian pada sesuatu. Wah, ini bahayanya dosa menyekutukan Allah. La'ata itu, maka sungguh akan datang siapa saya kepada kamu bikurobia, dengan sepenuh bumi, apanya, maghfiratan, ampunannya. Maksudnya, hai manusia, kalau kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi akan dosa-dosanya, kemudian kamu mau menemuiku dengan catatan kamu tidak musyrik kepadaku, niscaya aku penuhi, aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunannya, dengan ampunan yang sepenuh bumi. Kan manusia melek ngantuk melulu lu. Kamu manusia, kamu datang dengan sepenuh bumi akan dosa-dosa. Selagi kamu tidak maksiat kepadaku, tidak musyrik kepadaku, maka akan aku penuhi bumi tadi dengan ampunanku, dengan maghfirahku. Dikit lagi. Waqala, hadisnya dihabisin kan dari ayat kemudian hadis. Waqala alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa izzati. Nah itu wawunya wawu qasam. Demi kemuliaanku. Kata Allah. Nah ini isinya qasam. La ajma'u. Tidak menggabung, tidak mengumpulkan siapa saya li'abdi, untuk hambaku, khaufaini, pada dua ketakutan, wala amnaini, dan tidak pada dua rasa aman, dua keamanan. Fa in huwa khaufani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah.
Maka jika takut siapa hamba ni kepadaku, huwa ya hamba. Tuh, awas, ini tolong dipraktekkan ilmu nahunya. Ini itu kan huruf syartiyah, maka berdampingan dengan huwa. Oh, ngerti? Maka itu fiil syaratnya ditafsiri dengan yang sesudah itu khofani. Fa'in huwa ai fa'in khofani huwa. Maka jika takut siapa hamba ni kepadaku, huwa ya hamba. Khofa tegesnya itu namanya apa, Sob? Dalam ilmu nahu apa namanya? Istighol. Alah alah, lu berartiin mundiri itu bukan masalah gampang dalam ilmu nahu. Bukan istighol, gang senggol lagi. Iya kan? Fa'in huwa, maka jika takut siapa hamba ni kepadaku, huwa ya hamba, khofa tegesnya. Ya, itu cara mengartikan istighol begitu. Tegesnya takut siapa hamba ni kepadaku fit dunya, di dalam dunia. Aman tu, maka memberi rasa aman siapa saya pada hambaku yaumal kiamah. Kalau ada seorang hamba takut kepadaku di dunia, nggak mau mencuri, nggak mau maling, nggak mau maksiat, maka nanti kata Allah akan saya kasih rasa aman pada hari kiamat. Wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal kiamah. Wa in huwa, dan jika merasa aman siapa hamba, huwa ya hamba, amina, tegesnya merasa aman siapa hamba ini kepadaku fit dunya, di dunia, akhaftu, maka memberi rasa takut siapa saya pada hamba yaumal kiamah, pada hari kiamat. Ada manusia korupsi, mencuri, maksiat, durhaka di dunia, tapi dia merasa aman. Udah tenang aja, nggak ada yang tahu ini. Maka kata Allah, akhaftuhu yaumal kiamah, akan aku beri rasa takut dia nanti pada hari kiamat. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, rasul hikmati makhofatullah, itu garis bawah itu. Dan terapkan. Rasul hikmati, bermula pangkalnya hikmah. Hikmah itu apa? Kebijaksanaan. Ada ilmu hikmah, ya. Orang yang cerdik cendekia itu hikmah. Hakim itu. Makhofatullahi itu rasa takut kepada Allah. Orang kalau ingin mendapat hikmah dalam kehidupannya, ya hikmah itu ya ilmu laku itulah. Maka hendaklah ditanamkan rasa al. Ngantuk melulu sama Alpin, udah paling depan. Berdua-dua, ya gak? Itu jewer-jeweran, jewer al. Lalu jewer lagi. Akan biar sama-sama melek. Branding ngantuk dua-duanya, masa Allah. Nah, iya kan? Jadi kalau kita ada rasa takut sama Allah, itu sama dengan kita menjadi orang bijak udah. Maksudnya bijak. Ya kita udah mendapatkan kebaikan. Hikmah itu kebaikan yang banyak itulah. Itu maksudnya. Nah dalam satu riwayat, bukan ra'su tapi asu. Bukan asu anjing. Asas itu loh. Iya kan? Pangkal. Takut kepada Allah. Nah, itu. Jadi dikit lagi. Waqala wadakhala, dan masuk siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala syabin, tasdid baknya, ala syabin, atas seorang pemuda, ya'udu, membesuk siapa Rasul pada syab pemuda, wahwa, nah wawunya itu wawu haliyah, wahwa hale bermula pemuda, fil mauti, itu dalam sekarat lah gamanya, sakit menjelang kematian. Itu maksudnya bukan dalam kematian, sakit yang menjelang
kematian, sekarat gampangannya. Fakola, maka bertanya siapa Rasul lahu kepada pemuda tadi. Kaifa tajiduka? Kaifa hari bagaimana tajidu? Menjumpai siapa kamu pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Gamanya begitu. Maksudnya kaifa tajiduka? Bagaimana kamu menemukan pada dirimu, pada kamu? Maksudnya apa yang kamu rasakan? Fakola, maka menjawab siapa pemuda tadi, syabun akhafu dunubi wa arju rahmata rabbi. Akhafu, takut siapa saya, dunubi pada dosa-dosaku. Ya Allah, saya takut dosa-dosaku ya Rasul. Namun wa arju, dan mengharap siapa saya, rahmata rabbi, pada rahmat Tuhanku. Begitu pemuda tadi menjawab seperti itu, fakola, maka berkata siapa Nabi alaihi salatu wassalam, mastama'a fi qalbi abdin fi misli hadzal mautini illa a'tahu wa huma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Mastama'a, tidaklah kumpul apa takut dan rojak tadi, itu kan setelah ain ada alifnya ya. Ada kan? Mastama'a, maka tidaklah kumpul apa, yaitu akhafu dunubi, ya gamanya khauf dan rojak, fi qalbi abdin, dalam hatinya seorang hamba, fi misli hadzal mautini, dalam seumpama ini kejadian tempat, illa a'ta, kecuali memberikan hu pada hadzal mautin, siapa Allahu Allah, ma, pada sesuatu, yarju, yang mengharapkan siapa abdun, wa ammana, dan memberikan rasa aman siapa Allah, hu pada abdun, mimma, dari perkara, ya khofu, yang takut siapa abdun. Dan titik ini luar biasa. Ya, tenang, orang mulainya kan tadi memang jam 9 lewat dikit yang rendeng. Ya, besok penjabarannya itu bahasa pengantar, Quran sama hadis. Insya Allah besok. Nah, ini udah pada masak. Masak kapan? Tuh. Wah, enak lah. Ya udah, makan. Gak lama-lama, Andre. Lu makan, belajar yang makan kayak priai aja lu. Makan tuh kayak tentara. Kelakuan lu kayak priai, jangan dibalik. Kelakuan lu kayak berandalan, makan kayak priai ya, cemen lu. Oke? Habis itu ngaji balago, nggak ada istilah libur-liburan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.